Ada yang percaya nggak sih? Atau mungkin teman-teman nggak percaya juga bahwa ada sebuah mantra yang itu sangat efektif sekali dalam kita menarik uang, dalam kita menciptakan bagaimana keberlimpahan, tentu saja dalam segi finansial. Dan mantra itu sebenarnya nggak harus dengan bahasa-bahasa khusus, dan itu hanya berlaku untuk bahasa yang kita mengerti aja. Jadi kita mau berdoa seperti apapun, kalau kita nggak tahu artinya, itu sama aja kita juga nggak berdoa. Mantra ini adalah mantra yang sangat luar biasa banget, dan teman-teman bisa terapkan ya. Terserah nanti teman-teman mau bikin mantranya bagaimana. Dan mantra ini nggak ada unsur magisnya ya, nggak ada unsur mistisnya, nggak ada unsur ya metafisik yang dukun-dukun gitu ya. Ini ilmiah dan ini bisa diterapkan oleh siapapun. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas mantra nih. Mantra apa? Yang jelas ini adalah sebuah mantra yang sangat ajaib dan ini powerful, dan itu bisa kita terapkan. Terus bagaimana sih kita menciptakan mantra ini? Ya sebenarnya kita sudah melakukannya ya. Kita udah menjalankannya, kita udah sering mengucapkannya. Mantra-mantra ini sebenarnya teman-teman punya versi sendiri-sendiri ya. Mungkin udah dilakukan tiap hari, atau mungkin ada yang sudah pas, terus teman-teman merasakan hasilnya, merasakan efeknya dari mantra itu. Ada juga yang ada penyebutan yang keliru, mungkin dia minta A dikasihnya B. Loh, aku kan gak ingin B, tapi aku mintanya A, kenapa dikasih yang B? Itu kita diskusikan di video ini. Jadi mantra apa aja sih mantra untuk menarik uang? Ya kita membahas mantra. Ya mantra ini sebenarnya hanya istilahnya aja. Sebenarnya bukan mantra yang wow harus pakai ritual segala macam untuk mendapatkan ini. Tapi ini adalah sesuatu yang biasa kita lakukan tapi harus kita benahi. Dan di sini saya pengen sedikit ya menyampaikan apa aja sih poin-poinnya untuk mantra-mantra ini yang bisa kita gunakan untuk menarik uang. Poin pertama adalah kita harus melakukan doa. Doa ini gimana? Dan doa ini kapan kita lakukan? Sebenarnya yang namanya doa itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Nggak harus saat kita ibadah pun juga nggak ada masalah. Kita bisa melakukannya kapan aja. Yang jelas lakukan dengan penjiwaan yang maksimal. Dalam artian maksimal adalah kita sungguh-sungguh gitu. Jadi seolah-olah saat kita berdoa kita meminta sesuatu nih. Contoh misalkan kita berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran. Justru kita akan diberikan apa? Diberikan kesulitan-kesulitan atau masalah agar kita sabar. Itu kita akan selalu dikasih seperti itu. Tapi kalau kita berdoanya pas, misalkan, Tuhan aku sangat berbahagia sekali dan bersyukur karena aku memiliki, ya teruskan sendiri apa aja, sebutkan. Dari situ kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita sudah menanamkan bahwa kita udah memilikinya dan kita berbahagia, selalu bersyukur dan kita ucapkan kepada Tuhan. Tapi kadang ada doa yang itu meleset karena membahas kata-kata negasi. Misalkan kata negatif yang harusnya nggak kita ucapkan, itu selalu kita ucapkan, kayak jangan, tidak, bukan, dan lain sebagainya. Itu jangan pernah ada dalam doa kita. Karena apa? Itu nggak terbaca dalam pikiran bawah sadar kita, dan justru kita akan mendapatkan sebaliknya. Terus dalam melakukan itu, ini mantra yang teman-teman bisa ciptakan sendiri ya. Visualnya kita juga harus menggambarkan bahwa kita udah memiliki itu semua. Terus perasaan kita juga merasakan bahagianya kita sudah mendapatkan itu semua. Kita rasakan bahwa kita udah memilikinya meskipun itu belum. Terus kapan terkabulnya? Ya terkabulnya nunggu kita dipantaskan itu kapan. Gak mungkin kita dikasih sesuatu kalau itu waktunya gak tepat. Semua dikasih waktunya selalu tepat. Karena apa? Saat kita meminta sesuatu itu biasanya ntar belum waktunya, lo kenali dulu ini. Nah kita disuruh mengenali situasi dan kondisi kita. Bagaimana kita dihadapkan mungkin dalam sebuah masalah. Ya udah gak ada masalah, jalani aja, hadapi. Dan kita nggak tahu, kadang waktu kita dalam masalah tersebut justru itu jawaban dari doa kita udah dikasih. Nih gua kasih nih, lu keluar tuh dari situ. Kadang seperti itu. Kadang Tuhan memberikan kado, memberikan hadiah, itu nggak harus dibungkus dengan kertas kado yang bagus, yang warnanya menarik. Kadang juga dengan kertas bekas. Tahu nggak? Paham nggak? Nah kalau nggak paham saya jelaskan. Yang saya maksud adalah nggak selalu kita dikasih sesuatu yang indah langsung, tapi kita diberikan dulu nih tes. Lu gua kasih begini, lu siap nggak? Lu ngadepinnya gimana? Begitu kita udah bisa menghadapinya, kita diberikan nih di dalamnya, lu buka, ternyata sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang
kita inginkan. Terutama itu adalah dari segi keuangan. Kadang kita putus asa saat kita menghadapi masalah yang kita anggap berat. Sebenarnya berat dan enggak itu tergantung dalam pikiran kita dan bagaimana kita menghadapinya. Lalu yang kedua, ini adalah mantra yang kadang tanpa kita sadari itu kita selalu melakukannya. Kadang orang berbicara bukan soal kelimpahan uang, tapi justru masalah keuangan yang sedang dia hadapi dan dia merasa itu adalah sebuah beban yang berat. Itu akan menjadi tarikan. Jadi kita harus berbicara kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Kita berbicara tentang kelimpahan. Karena di channel ini kita membahas tentang uang, ya kita tentu saja berkelimpahannya kita berbicara tentang uang. Atau mungkin teman-teman mau terapkan untuk aspek lain, misalkan aku pengen mobil ini, secara spesifik sebutkan aja mobilnya apa, warnanya apa, tahun berapa, gambarkan detail-detailnya. Itu juga adalah sebuah mantra yang kita ucapkan nih. Itu spontan kan biasanya kan, kita nggak mempersiapkan dulu, kita nggak mengarang-arang dulu, tapi itu biasanya saat obrolan itu keluar secara langsung. Nah kita harus melakukan itu juga. Kita fokus pada keberlimpahan apapun itu ya, entah keuangan, entah itu soal kesehatan atau apapun. Ini yang saya sampaikan bisa digunakan untuk segala aspek. Lalu poin ketiga adalah kita harus selalu memiliki perasaan bahwa kita ini selalu banyak uang. Bukan untuk kita pamer untuk apa, karena saya udah bilang bahwa kita harus merahasiakannya. Kita pengen seperti apa, kita pengen nilai uang kita itu berapa dan tabungan kita ada berapa, masuk dari mana. Jangan pernah kita bicarakan dengan orang lain. Kita rasakan aja bahwa kita ini orang yang berlebih dalam segi keuangan, dalam segi apapun, termasuk kesehatan ya. Kita fokus untuk hal-hal yang kita inginkan aja. Jadi kita nggak boleh melakukan sesuatu atau perasaan kita ini menggambarkan yang sebaliknya. Karena kalau kita melakukan hal yang sebaliknya dalam perasaan kita, justru itu yang kita tarik. Apa yang kita takutkan itulah yang akan terjadi. Makanya saya banyak ngajak teman-teman nih ya, bahwa kita fokus aja dengan apa yang kita inginkan, terutama keberlimpahan. Ya udah, kita fokus aja di situ. Jangan kita fokus ke hal-hal yang kita takutkan. Lalu poin keempat adalah kita harus menghargai orang lain. Dalam artian menghargai orang lain, kita juga misalkan nih kita lagi makan, terus ada waiters atau pelayan yang ngasih makanan kita, ya kita harus menghargainya. Jangan pernah kita merendahkan profesi orang juga. Kita hargai mereka, siapapun, apapun profesinya, terus dari ras apa, dari suku mana. Ya jangan kita beda-bedakan. Kita harus menghargai, entah keyakinannya apa, mungkin berbeda dengan kita harus hargai, karena itu semua adalah sebuah tarikan juga. Bahkan kalau kita mau ngasih kejutan ke orang itu karena kita menghargainya, ya itu akan menjadi doa juga dari orang lain kepada kita. Misalkan nih ya, sedikit saya buka, teman-teman sedang mengalami kesulitan tentang finansial. Kuncinya satu, banyak-banyak aja doakan orang lain. Udah, banyak-banyak aja doakan orang lain ya, tentunya yang baik-baik ya. Jangan mendoakan sesuatu yang itu akan menjadi masalah, karena saat kita mendoakan keburukan, justru kita pertama kali yang akan mendapatkan keburukan. Kenapa? Karena itu akan kita tarik. Itu sebuah pantulan dari apa yang sudah kita ungkapkan ya. Otomatis pikiran kita menggambarkan, perasaan kita juga merasakannya. Nah itu sangat bahaya sekali. Jadi teman-teman usahakan kita banyak-banyak mendoakan orang lain ya, biar apa yang kita sampaikan itu hanya sebuah kebaikan. Lalu yang kelima sebenarnya mungkin teman-teman udah pada tahu nih, mantra yang sangat luar biasa banget ya, mantra yang bisa diterapkan, mantra yang sebenarnya sederhana tapi dayanya itu sangat luar biasa banget. Saat kita melakukan ini, lakukan kepada siapapun, kepada apapun. Kita ajak komunikasi, kita ajak bekerja sama. Mungkin teman-teman bekerja atau teman-teman usahakan ajak tim teman-teman. Dalam artian tim gak harus orang lain. Tim itu bisa juga peralatan teman-teman. Ajak ngobrol dan ucapkan mantra ini. Teman-teman siapkan dulu catatannya, alat tulis dan kertasnya. Kalau bisa kertasnya khusus, kertas yang polos kalau bisa. Kalau nggak ada ya juga nggak ada masalah. Teman-teman bisa catat mantra ini. Mantranya apa? Saya kasih tahu ya. Mantranya, siap-siap nulis ya. Mantranya adalah terima kasih, terima kasih, terima kasih. Itu adalah mantra yang sangat luar biasa sekali, dan itu sederhana tapi itu powerful. Pernah nggak kita selalu mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada orang lain? Pernah nggak kita hanya mengucapkan sekali aja terima kasih kepada orang lain? Itu kalau kita biasa melakukannya, perasaan kita juga lebih nyaman. Meskipun kadang kita sebel ya sama layanan dari sebuah instansi atau dari apapun.
ucapkan aja terima kasih. Kalau perlu 3 mantra ajaibnya kita ucapkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pada siapapun, termasuk ke orang-orang yang mungkin di lingkungan Anda, ke tukang sampah, pelayan toko, atau penjual makanan saat Anda beli sarapan di pagi hari, Anda bisa mengucapkannya juga. Itu sesuatu yang sederhana, yang simple banget. Tapi nggak semua orang itu menerapkan itu, dan nggak semua orang tahu akan kekuatan kata itu. Itu adalah kata yang sangat luar biasa banget ya. Udah dicatat kan tadi kan? Jadi teman-teman bisa terapkan mantra ini, yang poin terakhir ini, untuk apapun, untuk siapapun, untuk benda apapun yang mungkin pendukung teman-teman kerja ya. Mungkin kalau yang kerjanya misalkan driver online, ya ucapkan aja ke mobil atau ke motor Anda. Ajak mereka bicara, ucapkan terima kasih ke mereka karena mereka adalah tim. Termasuk misalkan nih teman-teman ada yang konten kreator juga, ucapkan terima kasih juga ke alat-alat Anda. Dengan alat-alat itu bisa membuat sebuah konten yang bagus, bisa membuat Anda semakin semangat berkarya dan hargai itu barang ataupun orang lain yang memang kita patut untuk ucapkan terima kasih. Sukses berkelimpahan.